Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatul muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita sebagaimana janji sebelumnya sudah menyelesaikan kitab Muamalat. Kita masuk ke al-wajibat al-qalbiyah. Al-wajibat al-qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati. Qala al-mu'allifu rahimahullah, ba'da an takallama al-musannifu rahimahullahu ta'ala 'alal mu'amalati wa minha an-nikahu wan nafaqatu al-wajibatu syar'a fil kalami 'ala wajibatil qalbi. Faqala faslun fi bayanil wajibatil qalbiyah wa hiya ma yajibu 'alal mukallafi min a'malil qulub. Setelah pengarang rahimahullah berbicara tentang muamalat, diantaranya termasuk nikah, ada nafkah yang wajib, maka beliau mulai menjelaskan tentang kewajiban hati. Faslun, maka beliau menjelaskan fasal fi bayanil wajibat wal wajibat al-qalbiyah. Fasal menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban hati. Wahya ma yajibu 'alal mukallafi min a'malil qulub. Kewajiban hati adalah hal yang wajib. Menjelaskan tentang kewajiban hati dan penjelasan tentang apa yang wajib terhadap seorang mukallaf dari perbuatan-perbuatan hati. Sebelumnya ada mungkin minggu di belakang, bukan minggu kemarin, minggu lusa, itu sebelumnya itu kita jelaskan tentang siapa mukallaf. Kita ulang sedikit saja bahwa mukallaf, orang menjadi mukallaf syaratnya dia sudah balik, berakal, sampai kepada dia pokok dakwah Islam. Jadi jika belum balik tidak terbebani hukum. Jika gila karena berakal syaratnya tidak terbebani hukum. Jika tidak sampai dakwah ke telinga dia juga tidak terbebani hukum. Karena kenapa? Karena beban hukum dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Ada atas mukallaf tadi yang sudah balik, berakal, sampai pada dia pokok dakwah Islam, maka ada kewajiban yang dia harus lakukan. Di mana? Karena dia itu dicatat kan? Sudah tercatat. Mukallaf itu sudah mulai tercatat apapun yang kita lakukan. Kemudian wa minal wajibatil qalbiyati al-imanu billahi ay al-imanu al-jazimu biwujudihi ta'ala ala ma yaliku bihi wa huwa ma'al imani bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-ati dzikruha aslul wajibat. Jadi di antara kewajiban hati yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Bagaimana dimaksud beriman kepada Allah? Yaitu beriman secara pasti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang layak baginya. Begitu cara beriman. Kalau ada orang bertanya, bagaimana cara beriman kepada Allah? Mengetahui atau mengimani secara pasti bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Di belakang tentu saja setiap materi ini kan terkait antara yang sekarang kita bahas dengan yang lalu kita bahas. Bagaimana cara beriman kepada Allah, mengimani Allah dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Karena ada sifat yang tidak layak bagi Allah. Ada sifat layak, ada sifat tidak layak. Jangankan ke Allah, kita saja sebagai makhluk, sebagai manusia, ada sifat yang layak disifati kepada kita, ada yang tidak layak. Tapi bukan ketika kita nisbatkan ke Allah, bukan berarti ketika layak bagi manusia sama dengan layak bagi Allah, tidak. Untuk sifat yang layak bagi Allah perlu kita pelajari, karena ini adalah kewajiban. Perlu kita pelajari dari para ulama. Perlu kita pelajari dari para ulama bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana untuk mengetahui sifat yang sempurna lagi layak bagi Allah, bukan sifat kekurangan. Apa contoh sifat yang sempurna bagi Allah? Ada al-qudrah, ada iradah, ada al-ilm, ada al-hayah. Inilah sifat-sifat yang layak disifati bagi Allah. Ini sifat yang layak disifati bagi Allah, bukan sifat tidak mensifati dengan sifat kekurangan. Jadi ini kewajiban kita loh. Kewajiban harus belajar, harus tahu mana yang layak kepada Allah, mana yang tidak. Harus belajar, nggak bisa secara baca-baca sendiri. Sehingga salah menggunakan untuk Allah. Ada orang berkata, misalkan seandainya dia bilang, na'udzubillah, ini kata-kata yang menyimpang ya, mensifati Allah dengan sifat tidak layak begini. Dia bilang, saya cinta sekali sama Allah karena Allah maha baik. Dia bilang, saya ingin memeluk seandainya dekat, katanya. Coba lihat, memeluk itu hanya ada pada manusia, pada makhluk. Apa definisi memeluk? Iya kan? Harus memeluk itu kan, jangan bilang kiasan di sini. Hati-hati dengan menggunakan istilah. Belajar tauhid adalah untuk mengetahui istilah yang layak bagi Allah. Itu sebenarnya yang gampangnya untuk kita pahami. Yang layak untuk kita sifati. Yang layak, iya belajar berarti. Sebagaimana Allah telah mensifati dalam Al-Quran, dalam hadis, ini yang layak. Selebihnya Allah tidak mensifati dengan sifat itu. Jangan. Misalkan contoh yang layak, Allah Al-Qahhar, menguasai. Itu kan layak bagi Allah. Ada enggak dalam Asmaul Husna? Ada kan? Al-Qahhar. Al-Qahhar, Allah menguasai. Kalau ada orang berkata Allah duduk, layak apa enggak? Kenapa enggak layak duduk? Karena duduk tidak dimiliki kecuali oleh makhluk, oleh benda yang ada bagian-bagian. Kan gitu. Bagaimana duduk kalau tidak ada bagian? Definisi duduk kan seperti ini. Kalau berdiri vertikal, kalau duduk ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau tidur, horizontal semuanya. Kan gitu. Kalau dibilang Allah duduk atau Allah bersemayam, bertentangan dengan sifat Al-Qahhar tadi. Kita dalam mengimani Allah, makanya harus belajar supaya tidak terbentur antara ayat dengan hadis, antara hadis dengan hadis. Karena ayat dengan Al-Quran tidak mungkin, ayat dengan hadis tidak mungkin saling berbentrokan. Hadis bilang, katanya misalkan ayat berkata Allah di langit, lalu atau hadis katanya Allah di langit, ternyata dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Ini kan bertentangan. Al-Qahhar tadi menguasai, sehingga dimaknai oleh ulama Al-Qahhar termasuk ayat-ayat. Makanya belajar ayat pun kita harus pada ulama. Belajar tafsir harus pada ulama. Namun yang paling penting pertama untuk kita belajar adalah mempelajari yang fardu ain dulu. Tafsir bukan fardu ain. Belajar dulu. Kalau udah tahu pokok-pokok akidah, insya Allah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat, beberapa dalam ayat dalam Al-Quran, kita akan terhenti kalau nggak mampu. Ini nggak tahu saya penafsirannya apa. Karena kenapa? Belum belajar. Harus berani bilang belum belajar. Ini pesan para ulama. Nggak boleh berfatwa
tanpa ilmu. Kalau belum belajar, belajar dulu. Ternyata makna Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah menguasai arasy, bukan duduk, karena duduk akan bertentangan dengan sifat Allah Al-Qahhar. Akan bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Akan bertentangan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang Bilal bin Rabah, masih ingat? Nah, kaitan Al-Ahad. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu ketika sebelum hijrah kan? Ditindih dengan batu, beliau tetap mempertahankan Ahad, Ahad, Ahad. Apa makna Ahad? Jangan hanya menghafal surah Al-Ikhlas. Apa maknanya? Ahad artinya Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah bukan benda. Bukan benda, bukan benda yang terbagi-bagi, bukan benda yang dapat dipegang oleh tangan, bukan juga benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Jadi Allah bukan benda. Ini yang perlu kita pahami. Ini akidah. Ini kewajiban hati yang pertama, mengenal Tuhan dulu yang kita sembah. Bukan sekedar membaca, beriman kepada Allah ya beriman, pokoknya yakin. Bukan gitu, tapi harus kita tahu mana sifat yang layak. Jangan-jangan kalau nggak mengerti dalam perjalanan, takutnya dia bisa jadi mencaci Allah tanpa dia sadari. Mencaci Allah adalah mensifati Allah dengan sifat yang kekurangan baginya. Sifat kekurangan termasuk duduk. Sifat kekurangan termasuk lemah. Allah tidak duduk, karena kalau duduk, berbahaya, itu akan bertentangan dengan ayat dan hadis. Allah bukan di arasy. Allah bukan di langit. Aamintum man fis sama, aamintum man fis sama, itu ayat bermakna untuk malaikat, bukan untuk Allah. Itu yang perlu kita pahami. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah menguasai arasy. Karena kenapa alasannya? Arasy terulang-ulang dalam Al-Qur'an ini. Kita ketika mengatakan bukan di arasy, bukan menolak Al-Qur'an. Justru menjelaskan, mendudukkan permasalahan. Dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ketahui apa arasy. Kan itu ilmu-ilmu yang melengkapi itu. Arasy adalah makhluk Allah yang paling gede yang Allah ciptakan. Tidak ada yang lebih gede daripada arasy, makanya diantara kenapa terulang-ulang dalam Al-Quran. Kemudian di atas arasy tidak ada benda yang hidup. Gak ada benda hidup, yang ada kitab. Bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi. Tanda-tanda rahmat Allah lebih besar daripada tanda-tanda murka Allah. Surga tanda rahmat Allah. Surga lebih luas miliaran kali lipat daripada neraka. Kalau surga satu orang rumah segede langit dan bumi lebih. Gimana enggak harus gede? Sementara neraka sudah ada tutup lagi kayak di oven di dalamnya. Enggak luas. Badan sudah gede untuk merasakan siksa. Dibesarkan oleh Allah badannya. Maksudnya diciptakan oleh Allah membesar badannya. Itu. Jadi ini dia akidah. Jadi Allah bukan di arasy. Allah ada tanpa tempat. Inilah mensifati Allah dengan sifat yang sempurna lagi layak baginya. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Inilah yang paling aman kita ajarkan ke anak kita, ke adik kita ketika bertanya tentang itu. Karena telat belajar akidah biasanya bertanya. Jadi kita jelasin bahwa Allah nggak boleh kita bayang-bayangkan, nggak boleh tanya bagaimana, nggak boleh tanya di mana. Tidak serupa. Kalau serupa, duduk katanya, tapi tidak serupa dengan duduk manusia. Gimana duduk yang tidak serupa dengan duduk manusia? Pertanyaannya. Duduk bisa dibayangin apa enggak? Berarti udah membayangkan Allah kan? Bisa dibayangin. Oh nggak boleh bayangkan. Setelah dibilang duduk, kok dibilang nggak sama. Sementara duduk hanya dimiliki oleh makhluk. Apakah pohon duduk? Apakah tiang duduk? Kenapa enggak kita bilang pohon duduk? Karena tidak ada sifat duduk pada pohon. Enggak kita sifati tiang duduk karena tidak ada sifat duduk pada tiang. Pada Allah, kalau pada tiang, orang enggak akan keluar dari Islam.
Tapi kepada Allah hati-hati. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan pernah kita menyerupakan, enggak ada serupa Allah dengan makhluk. Tidak ada sekufu, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa. Kalau duduk sudah ada serupa, ngapain baca ayat surat Al-Ikhlas? Kalau enggak tahu hakikat maknanya. Makanya pertama belajar tauhid supaya paham di mana letak makna-makna itu. Untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang sempurna lagi layak baginya. Itu yang pertama. Jadi kewajiban kita apa? Mengenal Allah. Kalau orang Aceh dulu kuat. Orang Aceh dulu itu wajib belajar kepada semua orang. Anak-anak diantar ke pesantren itu untuk menjaga itu. Diminta untuk menghafal sifat-sifat Allah, sifat 20 yang sekarang dibilang bid'ah lah segala macam. Pada dalam ayat tadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sami, basir. Bukankah itu sifat Allah? Namun Allah mendengar, melihat, bukan dengan telinga, karena konsep laisa kamitslihi syai' harus berlaku pada semua. Mohon maaf ya. Enggak tahu lama sembuh batuk ini. Ada yang bilang batuk 100 hari. Tapi kalau biasanya kalau udah kena angin batuknya. Ini AC enggak kita hidupkan. Mau saya dimatikan dulu kalau enggak sebentar ya, enggak tolong ya. Nah. Waalaikumsalam. Begitu cara mengimani Allah. Meyakini adanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, itu kesimpulannya. Tidak boleh dibayang-bayangkan Allah ada tanpa tempat. Kenapa dari kecil kita baca qiyamuhu binafsih? Kalau orang tua bilang qiyamuhu binafsih, ana menghajat, pergi tanya ke tempat duduk dengan tempat Ini bukankah akidah diajarkan ternyata? Hafalan dulu, orang dulu masih kuat, sanad masih dekat dengan para ulama. Qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih dibilang sama orang Aceh. Orang Aceh kan memang begitu bacaannya. Yang penting kalau tadi qiyamuhu binafsih, yang penting makna enggak salah, tapi sebaiknya qiyamuhu binafsih. Ya. Hana menghajat sengaja dibuat begitu supaya kena di sajaknya. Qiyamuhu binafsih, hana menghajat bertanya ke tempat duduk dengan tempat Apa artinya? Yang enggak bisa bahasa Aceh. Artinya maknanya adalah qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh kepada tempat berdiri, tempat duduk, dan tempat tidur. Ini akidah. Dari siapa yang bawa Islam ke Aceh? Para ulama. Para ulama bukan orang bodoh. Bukan orang syirik, penyembah kubur yang bawa kemari, bukan. Orang yang mengerti ilmu. Sehingga mereka berdakwah pelan-pelan dengan cara dengan cara yang mau'izah hasanah, dengan cara maksudnya bil hikmah mau'izah hasanah, dengan cara mereka penuh kebijaksanaan, melihat ini orang ada yang lewat macam-macam kan, menjelaskan tentang agama dari kebanyakan Hindu bisa 90% Islam. Ini kerja yang luar biasa. Makanya sekarang Islam ini kan menjadi sasaran sebenarnya. Gitu. Nah, itu ya. Itu untuk kita pahami, yakini aja sebagaimana yang dulu udah kita pelajari. Kapan? Ketika kita kecil. Tapi kalau saya waktu kecil nggak dapat itu, ya sekarang belajar. Karena kenapa? Anak-anak yang baru-baru gede nih, anak-anak yang baru gede, itu sudah nggak seperti kami dulu. Kami dulu memang diantar ke dayah. Ketika wajib belajar. Kalau walaupun orang tuanya kadang yang mengajarkan, tetap diantar lagi ke tempat lain supaya kadang-kadang kalau ajar sendiri masih berani gitu kan. Diantar untuk bisa belajar. Itu wajib dulu. Saya masih ingat itu wajib. Setelah saya sekolah, dulu sekolah nggak sampai full day school. Dulu ketika kecil saya sekolah itu jam 1 atau jam 12 udah pulang berjalan dengan kawan-kawan, ada berjalan kaki dan naik sepeda gitu kan.
Sampai di rumah ganti baju, siap-siap makan nasi, ngaji hukum-hukum. Itu wajib dulu ilmu fardu ain. Sekarang kan nggak wajib itu. Duluan belajar Al-Quran. Tapi boleh belajar Al-Quran duluan, jangan tinggalkan yang paling penting ini. Karena kewajiban yang pertama kepada hati kita sebagai seorang mukallaf, kecuali gila orang itu, kecuali anak kecil orang itu, kecuali nggak nyampe dakwah kayak Tarzan orang itu, baru nggak kena kewajiban. Jika kita sudah kena kewajiban, berarti kalau meninggal dalam keadaan tidak mengenal Tuhan yang dia sembah, apa kata Imam Al-Ghazali? La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang sampai dia kenal Tuhan yang dia sembah. Dia capek sholat, ternyata selama ini dibayangkan, ini kayak sifat yang nggak layak. Dibayangkan Allah mengelus-ngelus dia di kepala dia. Ada yang kayak gitu, apalagi di WA banyak menyebar. Dia menyangka Allah ada di hadapan dia, kan udah berjarak itu, udah berlaku jarak. Kemudian mengelus, bayangkan katanya, ketika kamu sedang sholat, katanya, kata dia, saya baca, tangan Allah sedang mengelusmu. Allah tidak bertangan. Mana sifat Allah yang bertangan? Dalam ayat lagi-lagi. Ayat bukan kita yang terjemahkan. Ayat harus dari para ulama kita pelajari. Menerjemahkan Al-Quran sendiri tanpa belajar pada ulama, kalaupun kebetulan benar, tetap salah, tetap berdosa. Itu Nabi yang bilang. Barang siapa nggak boleh nerjemahin Al-Quran, yang boleh gimana? Belajar makna tafsirnya pada ulama. Namun untuk belajar tafsir bukan tafsir pertama. Ada tangganya. Pertama tauhid, mengenal dulu Tuhan, sifat-sifat Allah. Jangan nanti begitu sampai ke Al-Quran kena ayat mutasyabihat, langsung dihantam, diterjemahkan dengan seperti mana mereka menerjemahkan ayat muhkamat. Ayat muhkamat memang bisa langsung. Laisa kamitslihi syai', bermakna Allah tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Udah. Gitu. Allah tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Enggak bisa dibayangkan kan? Kayak gitu akhirnya, enggak bisa dibayangkan. Itu. Ini tentang beriman kepada Allah secara global. Ada nanti kalau belajar dari awal, bagi yang belum boleh balik nanti. Tapi saya lihat ada yang sudah di sini, ada yang mungkin ada yang belum ya. Kalau yang belum boleh, yang ingin masuk ke kelas-kelas yang lain yang mengajari tentang akidah. Ini kita udah akhlak bahkan. Ini kewajiban hati yang pertama. Saya tambah sedikit. Ada orang bicara yang pertama kan akhlak, belajar, bukan akidah. Karena kenapa? Pokok jimi kaget akhlak. Al-adabu fawqal ilmi. Kita koreksi sedikit bahwa berdasarkan pendapat para ulama, akhlak itu akan muncul, akhlak baik ketika orang mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia merasa Allah mengawasi dia, dia merasa bahwa Allah melihat dia walaupun tidak butuh mata, sehingga nggak berani berbuat maksiat. Makanya muncul akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak pertama tanpa akidah, dia akan mempertahankan yang penting moral. Yang penting moral baik. Apa sih repot-repot ngomong tentang akidah, yang penting moral baik katanya. Ada orang bilang moral baik, ateis dia. Saya dengar langsung, ada seorang ibu yang kawan anaknya ketika kuliah di luar, saya nggak mau bilang di mana, kuliah di luar, dia bilang ke mamanya itu khawatir, nak, setelah ngaji-ngaji sedikit gitu kan, walaupun nggak keterusan setelah itu, ngeri tentang akidah itu, kita harus yakin bahwa Allah ada. Alah mah, yang penting kita moral baik, nggak pernah menyakiti orang, ini yang penting. Nggak pernah nyakitin orang, selalu memberi kepada orang, ini moral baik. Tapi akidahnya, dia meyakini bahwa Allah tidak ada. Na'udzubillah, bukankah ini kekufuran tingkat nomor 1 tingginya? Ateis, bukan nggak berakhlak ateis. Coba lihat orang di luar negeri, akhlaknya bagus sekali. Lebih baik mereka hilang dompet, tinggal di kereta api, dalam hitungan menit sudah duluan nyampe dompet daripada orang yang sedang pulang. Apa kurang akhlaknya? Kalau bukan tauhid yang pertama, apa kurang akhlaknya? Baik tadi kan?
Bagus. Sehingga sebagian orang berkata, lebih hebat awaknya, katanya. Udah salah lagi. Karena iman yang paling utama. Iman. Tanpa iman tidak bermakna kalau ada amal solih. Kalau dia menjadi penyumbang terbesar untuk Islam, gak akan dianggap itu sebagai amal. Karena kenapa iman tidak ada? Karena yang pertama adalah afdalul a'mal imanun billahi wa rasulihi, sabda Rasulullah. Jadi kalau tidak ada iman, bagaimana amal? Di mana tempatnya, pertanyaannya? Banyak kan kita dengar seperti itu? Bahkan ada, mohon maaf, ada orang non muslim di sini di Aceh, dia ingin berkurban saking akhlaknya baik, saking moralnya baik, moral. Ingin berkurban. Dibuat kambing dia dipelihara dengan tangan dia sendiri. Ini bukan bohong yang saya bilang. Dipelihara dengan tangan dia sendiri sampai gemuk gendut kambing dia. Mau dikurbankan kepada orang Islam saat lebaran Idul Adha. Itu bagaimana amal dia diterima? Dibilang oleh orang Islam ini, nggak bisa, kamu itu nggak bisa berkurban, syahadat dulu, masuk dulu Islam. Oh itu yang jangan. Yang penting sama-sama kita menuju kepada surga, jalan yang berbeda katanya. Ini bahasa-bahasa umum di anak muda, anak milenial nih. Katanya yang penting tujuannya sama surga. Gimana masuk ke surga sementara dia amalnya tidak diterima oleh Allah? Dibilang sama-sama ke sana, akhirnya apa yang terjadi? Dipaksa. Sebuah kampung di Aceh besar. Dipaksa kepada orang kampung itu untuk nerima, dibilang bekaji tak terima menteng. Akhirnya ngapain? Disembelih, dibagi-bagi tanpa niat kurban kepada siapa? Karena nggak nyampe. Ini persoalan akidah. Coba pentingnya. Tapi sebagian orang menganggap yang penting moral. Hati-hati loh. Memang al-adab fauqal ilmi. Kalau sudah beradab, kalau sudah berilmu, beradablah, praktekkanlah. Sehingga orang, kalau akhlak kita kurang baik, orang akan melihat pegah. Dia pergi misalkan ke tempat-tempat, mana amalnya gitu. Ini akhlak harus amal. Jadi setelah ada ilmu, mengamalkan, baru mengajarkan. Namun ketika saya bilang seperti itu, jangan dikira saya itu orang yang udah sempurna ya, yang udah mengamalkannya semua. Ini sama-sama saling mengingatkan. Itu. Jadi sebaik-baik hati orang non muslim tidak akan bisa mengecap yang namanya surga. Kan ada dalam hadis juga, saya lupa bunyinya. Yang makna yang saya tangkap ketika saya belajar dulu, ketika penduduk dalam ayat bukan hadis, dalam ayat, ketika penduduk neraka berkata, berikanlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, kepada kami, bagi sedikit. Saking menderita, sedetik pun tidak pernah merasakan nikmat. Ini efek tidak beriman. Makanya kewajiban pertama beriman. Bagi, kalau bahasa kita, berikan yang telah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, bagilah sikit untuk kami, nggak tahan lagi, kan gitu. Berikan. Apa dibilang? Sesungguhnya dibilang oleh penduduk surga, sesungguhnya Allah mengharamkan ini kepada orang-orang kafir. Jadi kalau kita bilang begini, jangan takut dengan istilah kafir. Kafir pembeda antara dengan iman. Jadi kita pelajari, bukan menuduh orang sembarangan bahwa dia udah kafir lalu kita pakai bom seperti ISIS, bukan gitu. Kita orang dari dulu, contohkan aja misalkan wali Songo yang ada di Aceh, kan sumber agama di Aceh, ada mereka berperang. Ini contoh orang-orang Ahlussunnah. Tidak akan menyerang. Saking baiknya Palestina, coba lihat saking baiknya orang Islam nih. Gak bisa ini. Jadi ini untuk kita camkan. Tidak manfaat amal tanpa iman. Ada juga dalam ayat bahwa amal orang kafir bagaikan debu, terbang, tidak ada tempat untuk masuk. Kalau orang beriman, sekecil apapun amal solih akan terhitung. Yang ada cuma iman. Tapi dia pelaku dosa. Ini untung iman, coba. Dikatakan oleh para ulama, orang beriman, yakin dia tentang Allah, sebagaimana kita yakin tadi bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dia lalu tidak pernah menyekutukan Allah.
dia yakin tentang Nabi dengan keyakinan yang benar, orang ini semaksiat-maksiat dia akan masuk surga karena iman masih ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun iman, jangan ini dipahami orang kafir sekecil apapun amal akan diberi nikmat, tidak. Ini orang beriman ceritanya. Sehingga ada orang beriman pelaku dosa besar di akhirat kan? Jadi ada 3 golongan di akhirat. 1 orang beriman, orang yang soleh bertakwa kepada Allah masuk surga pula. Kan gitu, 1 golongan. 1 golongan lagi beriman tapi tidak beramal soleh. Tidak beramal soleh. Puasa, malas puasa, malas sholat orang ini tahta masyiatillah. Ini atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak diampuni, mungkin karena entah apa amal dia yang diterima, misalkan itu yang nggak bisa kita prediksi, itu diterima ternyata diampuni, atau kalau Allah berkehendak akan dibakar dulu neraka. Itu capek sekali neraka, nggak pernah sedetik pun. Dan waktu akhirat dengan waktu dunia beda, panjang sekali waktu akhirat. Jadi seperti itu. Ada satu lagi, siapa golongan yang terakhir? Golongan yang kafir. Orang kafir artinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi. Dia menyekutukan Allah dengan makhluknya, dikatakan Allah bertangan, dikatakan Allah berkaki, tapi dia mengaku Islam secara makna. Secara lafaz, Secara lafaz dia berkata, saya sama-sama syahadat dengan Anda. Kenapa saling mengatakan salah? Secara makna tidak Islam. Karena kenapa? Secara lafaz bersyahadat, berjilbab, berpakaian sebagaimana pakaian orang soleh. Tapi secara hakikat dia mengingkari bahwa tentang adanya Allah yang berbeda dengan makhluk, atau mengingkari sama sekali adanya Allah. Ini selama-lamanya di neraka. Ini tentang keimanan pun kan ada kita pelajari di belakang tentang bagaimana iman kepada Nabi. Termasuk iman kepada Nabi. Di sini di dalam bab ini insya Allah disebut beberapa hal yang terkait dengan itu. Ini. Dan untuk belajar ini jangan dikira gampang, berat, kadang kita ngantuk, ya kan? Karena ini tentang iman. Syaitan paling takut pada masalah ini. Karena kenapa? Kalau orang benar secara akidah, selamat dia di akhirat, nggak ada kawan. Makanya di zaman sekarang ini tantangan kita semakin besar kalau nggak belajar. Di mata kita mungkin orang itu ini jangan tuduh orang sembarangan, tapi paling tidak boleh, ini saya kunci dulu. Jangan ketika melihat orang kalau dia iman, jangan gitu. Karena kenapa? Nggak boleh menuduh orang tanpa dalil pun tidak boleh diajarkan dalam agama. Pokoknya kita yakini yang benar. Orang nggak tahu kita, paling kita berdakwah. Itu orang han tuh ipegah Allah inonya baru lain. Gitu kan? Tapi kalau tampilan nggak bisa menjawab. Tampilan orang belumlah jawaban. Kita yang ada husnuzon, kalau belum tahu husnuzon aja. Nggak bisa terlalu ekstrim pula di kepala kita. So, siapa yang tampak beriman apa enggak nih? Apalagi ada ada perkataan Imam Asy-Syafi'i yang berkata bahwa barang siapa yang sholat di belakang orang yang mujassim, nggak sah sholatnya, atau kata-kata yang lain yang kata Imam Malik misalkan, faman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat satu saja sifat di antara sifat-sifat makhluk, faqad kafar. Faman wasafallahu bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Ini lupa saya, mohon maaf. Yang nyebutnya siapa? Imam At-Tahawi, mohon maaf. Bukan Imam Asy-Syafi'i. Bukan Imam Malik. Imam Malik lain. Yang yang man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat makhluk, maka dia telah kafir walaupun dia bilang tidak serupa. Tangan tidak serupa dengan tangan manusia. Duduk tidak serupa dengan duduk manusia.
Ini contoh yang digambarkan oleh Imam Malik. Imam Malik tidak berkata bahwa apa namanya, yang maklum, sebenarnya maklum dibilang oleh mereka majhul, apa katanya, wal julus wal apa ya, pokoknya maknanya bahwa seolah-olah mereka memahami duduk tidak serupa penjelasan Imam Malik, padahal Imam Malik berkata duduk tidak serupa. Mereka mengatakan duduk, mohon maaf, duduk mereka berkata tidak serupa, sementara Imam Malik berkata tidak ada sifat duduk. Paham di mana letaknya? Maklum, bukan majhul. Bukan berarti duduk tapi nggak tahu duduk seperti apa, ini majhul. Tapi kalau maklum, apa namanya, kama wasafa nafsah, sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan sifat itu, jangan katakan bertangan, jangan katakan beranggota. Itu yang dimaksud oleh Imam Malik, sebagaimana sudah dipahami kebanyakan orang berilmu, bukan yang kebiasaan terlintas di benak orang yang tidak berilmu. Begitu. Ini ya. Ini penjelasan tentang, paling enggak sedikit tentang mengenal Allah. Selanjutnya, kalau beriman kepada Allah harus beriman kepada Rasulullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wal imani bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu Rasulullahi haqqan wa bima jaa an Rasulillahi minal ahkam wa bima jaa minar Rasulillahi minal ahkam. Kemudian beriman kepada yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana cara beriman kepada Rasulullah? Ini rukun iman. Jangan bilang saya beriman karena saya meyakini rukun iman. Apa makna rukun iman? Meyakini kalau Rasulullah itu juga beriman kepada Allah tadi disertai dengan beriman kepada Rasulullah, yang akan disebutkan adalah kewajiban yang paling mendasar, beriman kepada Rasulullah. Bagaimana yang maksud iman kepada Rasulullah? Beriman tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar adanya. Bukan sekedar bilang saya cinta Rasul, tapi pernah menghina Rasulullah. Dibilang Rasulullah itu manusia biasa. Jadi kalau salah-salah itu kemungkinan akan terjadi. Karena kenapa? Karena manusia biasa. Ingat, ini Rasul, bukan kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada Rasulullah itu bicara atas nafsunya. Semuanya atas dasar wahyu. Ini apa yang dibawa oleh Rasulullah ya tentang iman tadi. Makanya sampai hijrah itu bukan takut pada kafir, tapi hijrah Rasulullah itu adalah untuk untuk berdakwah lebih berkembang lagi. Karena kafir Quraisy, coba lihat bagaimana sejarah kafir Quraisy. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Seandainya bukan karena perintah Allah, udah duluan pergi. Ini tinggal Rasulullah, Abu Bakar, Asma, entah Sayyidah Aisyah lagi, kan nggak banyak orang yang menyertai Rasulullah. Sementara kelompok sahabat lain sudah berhijrah duluan. Kalau karena takut, tentu duluan pergi dengan kelompok tadi. Tapi Rasulullah sudah 2 gelombang hijrah. Semenjak dari yang ke Habasyah, kan ada Raja Habasyah yang beriman kepada Rasulullah langsung begitu dikirim surat. Siapa namanya? Siapa yang masih ingat? Apa? Ada An-Najasyi dibilang. Ashama An-Najasyi. Beliau kan beriman kepada Rasulullah ketika dikirim surat oleh Rasulullah, menyentuh beliau, dapat hidayah, langsung beriman kepada Rasulullah. Ke situ hijrah kelompok pertama. Kemudian hijrah ke Madinah. Kalau Rasulullah takut udah duluan tadi kan? Enggak takut Rasulullah, sampai ditawari apa? Muhammad, jika kamu ingin menikah dengan perempuan jika kamu ingin perempuan, maka akan kami carikan perempuan tercantik dari suku kami. Jika kamu ingin harta, maka
akan kami jadikan kamu orang terkaya dari golongan kami. Jika kamu menginginkan tahta, jabatan, akan kami jadikan kamu pemimpin. Ngapain repot? Karena saking Rasulullah ini berpengaruh, sangat berpengaruh besar. Takut dipengaruhi. Ini contoh kafir Quraisy, pembenci Rasulullah. Padahal Rasulullah membawa kebenaran. Padahal Rasulullah loh, bukan kita. Kalau kita dihina, sabar aja ya. Rasulullah yang sampaikan dengan wajahnya yang ganteng, dengan tutur bahasa yang fusha. Orang kalau mendengar, aduh, sejuk hatinya kan. Rasulullah itu dengan sifat-sifat yang telah digambarkan bagaimana coba? Ya Allah, bagaikan cahaya keluar dari mulutnya ketika bicara, masih ditentang. Konon lagi kita. Ini pelajaran. Bagaimana tegarnya Rasulullah dengan para sahabat menjadi contoh juga untuk kita. Sekarang yang kita hadapi tidak seberapa. Itu contoh itu hal yang lain. Jadi beriman kita kepada Rasulullah. Bagaimana para sahabat kita contoh. Coba Abu Bakar, cinta yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Abu Bakar apa? Ketika masuk ke gua, beliau duluan untuk menyisir ada enggak binatang-binatang yang berbahaya, jangan sampai Rasulullah dipatuk. Ini kecintaan yang sesungguhnya. Tunggu Rasulullah, saya dulu. Jadi ring, apa itu istilahnya kalau pengaman ring satu. Abu Bakar masuk ke dalam dengan kondisi dulu yang bagaimana, ya Allah. Rasulullah dengan Abu Bakar, sampai Abu Bakar pun digigit oleh binatang itu kan, sampai beliau katanya tumpah air matanya gitu kan. Kemudian juga Abu Bakar kadang depan, kadang belakang, kadang samping kiri, kadang samping kanan. Untuk apa itu dilakukan? Takut. Kalau Rasulullah, kalau beliau ada di depan, takut musuh menyerang dari belakang. Kalau ke kiri, takut Rasulullah diserang dari kanan. Kalau ke kanan, takut dari kiri. Makanya munyer kalau bahasa orang Jawa. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa seperti ini? Karena saya takut Rasulullah. Kalau saya ke depan, ada yang nyerang di belakang. Kalau saya ke samping kiri, ada yang nyerang di samping kanan. Kalau saya ke samping kanan, ada yang nyerang samping kiri. Begitu. Itu kecintaan kepada Rasulullah. Ini yang harus kita tanam di hati kita. Mulai menceritakan kembali kepada anak-anak kita tentang Rasulullah. Jangan terlalu menganggap sepele dengan Rasulullah. Sampai namanya saja ketika disebut Rasulullah. Gitu. Jangan. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika tulis makalah, jangan disingkat dengan Allah SWT. Lalu dia bilang Muhammad SAW. Jangan, ini dia yang bid'ah. Kenapa tangan ini tidak mau berkah menulis nama Rasulullah? Jangan SWT, jangan SAW. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bisa dengan bahasa Arab, ambil dengan bahasa Arab. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, benar kita ucapkan, ada keberkahan. Ini kita ngajar anak orang tentang mengenal Nabi, cara bicara aja di awal. Sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan enggak dapat berkah. Sementara kita menyebut salam berkah. Itu. Jadi di antara juga hal yang dibawa oleh Rasulullah adalah tentang adanya azab kubur dengan ruh dan jasad. Bagi orang kafir, jangan tadi dikira karena baik moralnya dia di dalam kubur juga diberi nikmat, tidak. Rasulullah siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah mengatakan tidak ada azab kubur. Enggak ada itu. Itu hanya khayalan katanya sebagian orang. Berkata tidak ada azab kubur. Enggak bisa dibuktikan dengan ilmiah katanya. Ini termasuk menentang kabar yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam kitab Kifayatul Awam tadi disebut ma ata bihir rasul fahaqquhu taslim wal qabul. Apa yang dibawa oleh Rasulullah wajib kita terima, tidak boleh menentang. Di sini letak makna syahadat kedua. Kalau tadi makna syahadat pertama atau makna rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, bukan sekedar untuk diperlombakan, tapi untuk kita pahami, kita amalkan sepenuh hati. Paling tidak kalau kurang amal ada iman. Tapi jangan juga terlalu pede, enggak yang penting saya meyakini aja Allah ada, tempat-tempat tidak ada, tidak mau ini.
Kemudian jangan terlalu itu, api neraka itu bukan dingin. Api neraka itu panas, melepuh. Sampai kalau orang dari timur melihat api neraka dari barat, meleleh otaknya keluar dari hidungnya. Gimana panasnya? Mau merasakan? Jangan bilang kayak gitu. Di dunia ini tempat kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dengan iman yang benar. Setelah itu nanti baru beramal soleh. Insya Allah minggu depan amalnya ada ikhlas, harus disertai dengan ikhlas. Jadi jangan nanti ngaji di sini nggak enak, nanti dikira saya nggak. Jangan, dari sekarang bersihkan niat kita lillahi ta'ala. Allah yang melihat kita, bukan siapa-siapa, bukan penghargaan manusia, bukan dipuji oleh manusia, bukan dianggap orang yang alim nantinya, bukan, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Itu ke depan insya Allah. Semoga kita dapat mengikutinya, ya, ikhlas dan lain-lainnya. Yang kemudian ada yang menyesal terhadap maksiat yang pernah dilakukan, kemudian tawakal. Ini apalagi situasi seperti ini, jangan takut miskin. Iba nasib lun, bagaimana nasib saya? Ini corona, dengar corona aja udah gemetar gitu kan. Tawakallah kepada Allah, pemberi rezeki dan pemilik makhluknya, termasuk kita ini. Demikian hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Lebih cepat insya Allah saya lihat udah mulai datangnya tepat waktu. Mudah-mudahan ke depan jam 12 tepat bisa kita mulai, dan kurang dari jam 1 sudah berhenti. Siapa yang mau melihat anak segala macam, yang mau menyiapkan nasi untuk suami yang pergi ke masjid, itu bisa setelah itu. Atau tadi pagi masak terus. Tadi pagi langsung, bukan suami saya nggak mau kalau nggak panas. Ya sudah, kalau kayak gitu cari cara. Karena kenapa, ini pokok wajib. Kalau suami tidak mengizinkan, suami termasuk bermaksiat dalam hal ini. Karena kenapa? Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Sementara bodoh dalam ilmu agama itu maksiat. Demikian kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Barakallahu fikum. Barakallahu fikunna.